Halo guys, di video kali ini ya guys ya, kita akan bahas satu topik lagi, yakninya topik yang bertemakan pro dan kontra mengkonsumsi obat antidepresan. Depresi adalah gangguan medis yang tidak bisa untuk kita sepelekan. Jika tidak ditangani secara tepat, depresi bisa berakibat fatal hingga akan mengakibatkan kematian. Maka penanganan yang diberikan pun harus aman dan terjamin. Salah satu penanganan yang ditawarkan bagi penderita depresi adalah obat antidepresan. Untuk memahami seluk-beluknya, mari kita simak informasi tentang pro dan kontra antidepresan berikut ini. Yang pertama, kita tentu saja akan membahas tentang berbagai tingkat depresi. Depresi bukanlah penyakit yang bisa disamakan dengan penyakit lainnya ataupun disamakan secara umum. Ada berbagai jenis depresi yang bisa menyerang Anda tentunya. Selain itu, setiap orang juga akan menunjukkan reaksi yang berbeda-beda terhadap depresi yang dialaminya. Berdasarkan tingkat keparahan gejala yang dialami, WHO telah membagi depresi tadi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah depresi ringan. Umumnya depresi ringan dipicu oleh kejadian ataupun peristiwa yang membuat Anda stres. Dari situ muncullah kegelisahan dan kemurungan yang akan membuat suasana hati Anda menjadi buruk dalam waktu yang cukup lama. Anda juga mungkin akan mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, dan berkonsentrasi. Kegiatan yang tadinya Anda nikmati pun jadi terasa menyiksa dan akan membebani Anda. Yang kedua adalah tentang depresi sedang. Di samping gejala depresi ringan tadi, Anda yang menderita depresi atau depresi sedang mulai akan merasakan tanda-tanda secara fisik, misalnya pola makan dan tidur yang berubah secara drastis, tubuh yang terasa lemas dan berat, dan ekspresi wajah yang kosong dan tentu saja akan murung. Biasanya pada tingkatan depresi sedang, dokter sudah meresepkan obat antidepresan untuk Anda. Yang ketiga adalah tentang depresi berat atau Major Depression Disorder. Pada tahap depresi berat, biasanya Anda sudah tidak bisa lagi menjalankan aktivitas secara normal. Sehari-hari tentunya seperti menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh, bekerja, bersosialisasi, ataupun berkendara. Anda cenderung untuk mengurung diri pada beberapa kasus yang ekstrim. Mereka yang menderita depresi berat melakukan percobaan bunuh diri. Depresi jenis ini biasanya membutuhkan penanganan obat antidepresan serta pun terapi daripada antidepresi itu sendiri. Selanjutnya tentu saja kita akan mengenal tentang obat antidepresan. Dalam kondisi sehat, sel-sel saraf pada otak akan mengirimkan impuls lewat berbagai senyawa dan zat yang ada di dalam otak. Ketika Anda sedang depresi ataupun diserang peristiwa depresi, senyawa-senyawa tertentu dalam otak tadi akan mengirim seperti halnya serotonin, dopamin, dan norepinefrin menjadi tidak seimbang dan akan menghalangi saraf-saraf untuk mengirimkan impuls-impuls tersebut. Para ahli pun percaya bahwa obat antidepresan akan membantu menyeimbangkan senyawa zat yang diperlukan oleh otak tadi untuk berfungsi secara normal kembali. Dengan kata lain, di sini terjadilah proses keseimbangan daripada serotonin, dopamin, dan norepinefrin itu sendiri. Secara umum, obat antidepresan aman dikonsumsi jika Anda mengikuti saran dan takaran yang diberikan oleh dokter ataupun psikiater Anda. Semakin parah tingkat depresi Anda, maka antidepresan akan semakin berdampak baik bagi kesehatan tubuh Anda tentunya. Yang ketiga, kita tentu saja akan membahas tentang topik utama kita ya guys, yaitu tentang pro dan kontra antidepresan. Walaupun bisa membantu Anda ataupun kamu keluar daripada lubang depresi dan meringankan gejala-gejala yang Anda alami terhadap depresi tadi, obat antidepresan juga bisa memberikan dampak yang perlu Anda waspadai. Berkonsultasilah dengan dokter Anda
apa perawatan terbaik yang perlu Anda tempuh, dan pastikan sudah benar-benar memahami konsekuensi dari setiap pilihan tersebut. Sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi obat antidepresan, simak dahulu tentang pro dan kontra dalam menjalani pengobatan antidepresan sebagai berikut ini. Yang keempat, kita akan membahas tentang manfaat daripada antidepresan. Pasien yang mengkonsumsi obat antidepresan akan menunjukkan perbaikan pada suasana hati tentunya, dan tingkat konsentrasi lebih cepat dan mereka yang tidak mengkonsumsi obat antidepresan. Obat antidepresan juga mampu meningkatkan energi sehingga tubuh tidak lagi terasa lemas dan berat. Anda pun bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan relatif lebih mudah. Jika dibarengi dengan terapi lain, maka obat antidepresan bisa mencegah depresi Anda akan kumat lagi dalam jangka waktu yang panjang. Efek samping daripada antidepresan itu sendiri pun juga kerap kali dimunculkan. Obat antidepresan yang tidak bisa bekerja dalam waktu sekejap ya. Untuk merasakan perbaikan dan perubahan yang positif, biasanya pasien membutuhkan waktu yang paling cepat 1 bulan setelah memulai pengobatan dengan antidepresan. Pada beberapa orang, efek obat ini baru akan terasa setelah 4-6 bulan karena gaya hidup yang kurang mendukung terhadap penyembuhan tersebut. Setelah itu, Anda pun tidak dianjurkan untuk langsung menghentikan obat-obat antidepresan tersebut. Anda mungkin akan diminta untuk tetap meneruskan pengobatan dengan antidepresan selama 1 hingga 2 tahun ke depan, tergantung kondisi daripada tingkat keparahan antidepresan ini. Di samping lamanya waktu yang dibutuhkan, ada juga faktor efek samping yang cukup berdampak bagi hidup Anda. Lebih dari 30 orang ataupun lebih daripada 30% ya guys ya, orang untuk menjalani pengobatan dengan antidepresan dilaporkan mengalami efek samping 30% yang tadi yang dirasakan pada minggu-minggu awal. Efek samping yang paling sering muncul antara lain adalah mual, pusing, gemetaran, dan berkeringat. Namun biasanya efek ini akan hilang dengan sendirinya pada waktu-waktu tertentu ya guys, atau dalam waktu beberapa hari. Sehingga ataupun sementara efek samping yang cukup mengganggu adalah insomnia, gelisah, panik, kehilangan gairah seksual, dan berat badan akan bertambah. Akan tetapi biasanya mereka yang mengkonsumsi obat antidepresan, terutama penderita depresi berat tentunya, sudah memiliki pikiran seperti ini, sehingga akan sulit untuk membedakan mana yang dihasilkan oleh pengobatan dan mana yang memang berasal daripada benak pasien itu sendiri. Dan itu semua hanyalah pasien itu saja yang dapat benar-benar mengetahuinya. Oke guys, itu adalah bahasan singkat tentang pro dan kontra mengkonsumsi obat antidepresan. Jadi intinya, selama obat-obatan ini dikonsumsi dengan petunjuk dokter ataupun psikiater Anda, tentunya ini akan memperbaiki kondisi pasien. Dan lain halnya jika penggunaan obat-obatan ini di luar daripada penanganan psikiater ataupun dokter Anda ataupun farmasis Anda, ini tentu saja akan sangat membahayakan bagi kesehatan penggunanya. Dan itu harus perlu diwaspadai. Oke guys, semoga kamu yang mencari tahu tentang antidepresan dan serta pro dan kontranya akan terbantu melalui video kita kali ini. Jika saya ada salah-salah kata dalam video kali ini, correct me if I'm wrong. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di Science Pharmacy YouTube channel.